audionya. Sorry, aman. Halo guys, selamat malam semuanya. Sekarang kita di Instagram CV1 Tangsel ini akan ada acara namanya Cerita Sinema. Jadi di sini di Cerita Sinema kali ini tuh kita bakalan kumpul SMA, SMK se-Indonesia untuk ngobrolin keseruan di balik layar, cerita bagaimana proses pembuatan filmnya mulai dari praproduksi sampai post produksinya. Sekarang kita udah sama Kakak Rizal nih dari Sapa Kawan Project. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh Gimana kenalan? Kakak sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Boleh kenalan dong Kak nih sama teman-teman. Eh, perkenalan Oke, perkenalkan. sekalian perkenalan Oke, perkenalkan organisasi nama aku. Sapa Kawannya ini juga. Oh iya, siap. Oke, perkenalkan nama aku Rizal dari Sapa Kawanan Project. Kita dari SMK Negeri 3 Banjarmasin. Oke Kak. Sapa Kawan Project ini kan adalah komunitas atau organisasi atau sekolah yang emang jurusan film atau broadcast. Boleh diceritain dong Kak, Sapa Kawan ini apakah organisasi dan tujuan dibuatnya itu apakah emang sekolah atau bagaimana? Oke, sebenarnya Sapa Kawanan Project ini kalau dibilang organisasi sebenarnya enggak juga sih. Karena kita nggak ada pengurus, kita nggak ada program kerja. Sapa Kawanan Project ini mungkin lebih ke menampung teman-teman yang mau produksi dan di bawah naungan sekolah. Nah, jadi benar-benar pure di bawah naungan sekolah, mulai dari peralatan sampai pendanaan itu di bawah naungan sekolah. Jadi ketika ada teman-teman yang punya ide yang bagus buat bikin film, terus dirasa cocok dengan visi sekolah, akhirnya terciptalah tim Sapa Kawanan Project ini. Dan setiap film beda-beda orang. Jadi kalau dibilang organisasi itu kan nggak juga, karena nggak ada pengurus tadi. Dan tujuan dibuat organisasi ini sebenarnya lebih ke untuk mewadahi teman-teman dari SMK 3 Banjarmasin buat produksi film gitu sih. Dan kebanyakan yang gabung di produksi Sapa Kawanan Project ini itu dari jurusan produksi dan siaran program televisi atau broadcasting sama produksi film. Tapi kadang-kadang juga teman-teman media juga ikut bantu gitu. Oke. Kak, nanti untuk audionya agak lebih di-up sedikit ya, agak lebih kenceng dikit. Oke. Kita lanjut pertanyaan. Sapa Kawan ini berdiri atau maksudnya ada sejak kapan sih? Apakah ini udah lama ataukah baru atau bagaimana? Oke, jadi Sapa Kawanan Project ini itu mengikuti di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 itu SMK Negeri 3 Banjarmasin itu kebagian satu dari 34 sekolah film yang dibuka oleh Pusbang Film. Nah, jadi ketika tahun 2018 itu penerimaan siswa baru lahir jurusan produksi film. Akhirnya setelah 3 bulan teman-teman dari jurusan produksi film itu tadi akhirnya memutuskan buat produksi film. Dan produksi film pertama itu judul filmnya itu Terjagau dan diproduksi di tahun 2018. Jadi ingat banget waktu itu tanggal 10 November Hari Pahlawan kita produksi film Terjagau. Jadi kita sepakati aja kalau berdirinya Sapa Kawanan Project ini waktu tanggal 10 November 2018 itu. Oh, berarti berbarengan sama tanggal 10 November itu ya? Oke, sekarang kita momentum pas ketika kita produksi film pertama. Oke, sekarang kita sama teman-teman nih bakalan nonton film dari Sapa Kawan Project yang judulnya Bacakut Pandir. Selamat menyaksikan semuanya. Selamat menonton. Oke, kita tadi udah nyaksiin film Bacakut Pandir. Sebelumnya bisa diceritain nggak sih kenapa film Bacakut Pandir ini dibuat? Apakah untuk sebuah festival atau untuk lomba ataukah untuk project iseng-iseng sama temen? Oke, jadi film Bacakut Pandir ini ikut di FLS 2N di Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi pada saat itu para
tahu nanti mau didistribusikan ke FLS 2N, karena aku sama produser sepakat kalau kita nggak usah ngasih tahu kru dulu, karena kita mau benar-benar teman-teman kru itu ketika produksi yang memang benar-benar produksi tanpa mengejar target menang di festival ataupun menang di lomba-lomba, karena menurut kita menang di lomba itu cuma bonus. Yang paling utama adalah bagaimana kita berproses di dalam filmnya, dan proses itu tadi yang membuat kita semakin berkembang. Betul. Jadi kita filmnya tujuannya dibuat untuk FLS 2N. Betul. Jadi kita saat kita membuat suatu karya atau misal bisa berupa karya film, itu kita jangan hanya kita berpatokan hanya untuk kompetisi aja, karena juga di dalam situ kan kita bisa dapat justru pengalamannya itu yang mahal, bagaimana kita bersama-sama cari pengalaman sama teman, berkolaborasi bareng, bagaimana membentuk suatu tim atau melatih kita untuk bahkan bisa mencari pengalaman kita untuk masuk, misalnya kita mau masuk ke industri film, bagaimana kita untuk mengasah kemampuan sejak awalnya itu. Nah, benar, untuk pesan Bacakut Pandir di film Bacakut Pandir ini, pesan yang ingin paling disampaikan itu apa sih sama penonton-penonton yang bakalan nyaksin film Bacakut Pandir ini? Sebenarnya kita praproduksi di film ini agak lama sih. Waktu itu aku masih di Jakarta, masih PKL, tapi dihubungi sama produser, katanya mau nggak jadi saudara. Karena waktu itu masih sibuk, jadi nggak berani jawab dulu karena takutnya nanti kepikiran macam-macam kan. Akhirnya di bulan April, di awal April itu kita ketemu di Depok. Kebetulan aku jadi panitia workshop film bagi guru SMK dan guru-guru aku jadi pesertanya. Karena kan kebetulan PKL di Bang, akhirnya bisa ketemu di workshop. Nah, disitulah awalnya perbincangan dimulai. Awalnya kita sebenarnya mau ngangkat isu pendidikan. Tapi karena temanya lebih cocok ke politik, mungkin lebih cocok ke politik, pemilihan presiden, akhirnya kita memutuskan buat ngambil tema tentang perbedaan pilihan politik. Gitu. Pesan yang ingin disampaikan sih mungkin yang paling dirasakan ketika nonton film ini adalah bagaimanapun orang yang pertama menolong kita adalah tetangga ketika kita perlu, gitu kan. Terus pesannya mungkin jangan terlalu fanatik terhadap pilihan politik kita, apalagi sekedar pilihan politik praktis kan, sekedar 5 tahun. Gitu. Mungkin kalau pesan-pesan yang lain mungkin teman-teman penonton bisa menafsirkan sendiri. Di dalam film Bacakut Pandir ini kan tadi kita udah sama-sama tonton juga tuh, banyak banget unsur yang unsur-unsur komedinya. Ada nggak sih alasan khusus kakak atau sama produser atau bahkan sama teman-teman yang lainnya juga, alasan khusus untuk kenapa banyak diselipkan unsur komedi? Ada alasan khususnya nggak? Oke, sebenarnya karena pemain kita ini salah satu aktor terbaik di Kalimantan Selatan, jadi kita sedikit terbantu dengan bantuan dari si aktor lagi. Kenapa komedi? Awalnya kan ini agak serius, tapi kita kemas mungkin nggak terlalu komedi sih, tapi kalau orang Banjar yang memang paham dengan bahasanya mungkin akan lebih mengerti bagaimana jokes yang biasanya digunakan oleh orang-orang Banjar. Nah, sebenarnya di dalam film ini itu awalnya kita pakai satu dialek bahasa Banjar, tapi ketika kita rehearsal dengan para pemain ini bilang kalau akan lebih baik kalau kita menggunakan 2 dialek Banjar, karena ketika menggunakan 2 dialek Banjar tadi unsur perbedaan itu semakin terasa. Jadi di satu pemeran menggunakan dialek bahasa Banjar Kuala, satu lagi menggunakan dialek Banjar Hulu. Sebenarnya bahasa Banjar banyak dialeknya, tapi dialek yang paling umum digunakan dalam bahasa Banjar itu 2 dialek itu. Akhirnya mungkin karena penggunaan 2 dialek itu mempengaruhi bagaimana penonton menangkap gaya bahasa dari kedua pemain itu. Oke. Kakak kan di sini di film Bacakut Pandir ini kakak juga sebagai sutradaranya, betul kan? Pasti yang namanya sutradara mulai dari praproduksi, produksi, post produksi itu tahulah segala hal-halnya, bahkan hal-hal terkecil kru semua tahu.
Untuk pertama untuk proses praproduksinya itu persiapannya berapa lama sih, mulai dari misalnya cari ide, ngobrol sama tim, terus pembuatan skenarionya itu berapa lama waktunya? Kalau awal mau takat bikin film buat FLS 2 ini di akhir Maret. Tapi kita mulai efektif praproduksi itu kita di 3 minggu pertengahan bulan April. Jadi pertengahan April sampai hampir pertengahan bulan Mei itu kita fokus praproduksi, mulai dari cari rumah, dari pemain, kita bikin skenario, dan itu dilaksanakan secara bersamaan gitu. Misalkan naskah fokus buat naskah, memperbaiki naskah yang mungkin sudah 1, 2, 3 dan lain-lain, tapi ada penyempurnaan itu diselesaikan. Tapi di waktu bersamaan juga teman-teman lapangan yang lain juga nyari rumah, karena pure kita semua properti kita akhirnya bikin kayak maklar listrik tadi, akhirnya kita bikin sendiri. Jadi kalau praproduksi kita 1 bulan gitu. Berarti untuk proses praproduksinya juga maksudnya semua tim juga sama-sama berkolaborasi bareng, sehingga bagaimana mempersiapkan filmnya sehingga filmnya bisa di-syuting dengan enak. Dan proses produksinya ini berapa lama sih, mulai dari syutingnya semua sampai totalnya juga, total orang-orang yang ikut produksi di dalam film ini ada berapa tuh total? Oke, jadi sebenarnya produksi film ini cuma 1 hari, dan yang menarik di produksi film ini kita produksinya di bulan puasa. Nah, di malam 23 Ramadan kalau nggak salah, tahun lalu ya, tanggal 25 Mei 2019. Jadi kita produksi dengan suasana produksi. Kita mulai itu, kru mulai kumpul itu sekitar habis sahur. Jadi ketika habis sahur, kru udah mulai kumpul ke lapangan. Terus selesainya itu tepat jam 12 malam. Kita tepat jam 12 malam itu selesai buat produksi film. Dan sebenarnya kru yang terlibat ini kebanyakan adalah teman-teman kelas 10 film yang belum punya pengalaman buat produksi. Jadi ada 12 teman-teman dari kelas 10 produksi film, dan ada 5 dari jurusan broadcasting. Jadi total semuanya ada 17 kru. Terus ada nggak sih kendala-kendala yang dialamin sama tim-tim Sapakawan? Apalagi kan tadi ada misalnya banyak kru-krunya juga yang dari kelas 10-nya baru pertama kali bikin film, pertama kali ikut proses syuting. Ada nggak sih kendala-kendala yang mungkin dari krunya atau bahkan kendala-kendala lainnya? Kalau kendala sih yang paling berkendala mungkin karena kita produksi bulan puasa, moodnya beda, semangatnya agak apa ya, manusiawi lah. Kalau bulan puasa kan agak sedikit berkurang tenaga gitu karena pengaruh dehidrasi dan lain sebagainya. Terus kendala yang lain, kita produksinya itu ketika siang itu tiba-tiba hujan. Nah, sedangkan kita di timeline produksi itu produksi kita cuma 1 hari. Akhirnya kita selesai hujan dulu dan kita pepet waktunya biar selesai di 1 hari. Karena kalau kita produksi 2 hari kan berpengaruh juga ke biaya dan lain-lain. Terus kalau kendala kru kelas yang kelas 10 baru bikin film sebenarnya bisa diatasi ini. Kalau teman-teman yang belum pengalaman bikin film, kalau nggak mau produksinya keteteran, kita harus matang dulu kita produksi. Ketika praproduksi kita bahas dulu semuanya. Jadi ketika produksi akhirnya nggak ada lagi tantangan lain-lain, akhirnya kita produksinya lancar. Walaupun teman-teman dari kelas 10 itu belum punya pengalaman, jadi karena praproduksinya tadi matang, akhirnya cukup bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan dari kelas 10 tadi. Nah, mungkin itu sih Kak. Tadi kan udah kita udah dengar gimana proses praproduksinya, dari mulai cari ide, terus ngobrol-ngobrol sama tim, terus produksinya, kendala-kendalanya. Terus kan itu kan tadi kan proses produksinya itu 1 hari. Kalau untuk proses post produksinya itu mulai dari
pemindahan file atau editingnya lah sampai finishing itu butuh waktu berapa lama sih Sapa Kawan Project dalam membuat film Bacakut Pandir ini? Produksinya selesai jam 12 malam, 25 Mei. Besoknya jam 8 pagi kita backup data, semuanya kita kerjain, dan dalam waktu 10 hari kita editing online, editing offline, scoring dan lain-lain, grading juga dalam 10 hari itu. Karena kita ngejar target buat FLS 2N. Deadline-nya kan emang mepet, jadi 10 hari itu kita maksimalin buat semuanya di post production itu selesai. Tapi akhirnya deadline buat FLS 2N diperpanjang. Akhirnya kita punya kesempatan lagi buat revisi. Berarti jadi kita post production itu kita di bulan puasa dari jam 8 sampai hampir sahur baru pulang dari sekolah, dan itu sampai H-1 Lebaran kita masih di sekolah buat ngejar deadline. Tapi ternyata saat beberapa hari setelah Lebaran keluar edaran kalau deadline diperpanjang. Akhirnya kita lebih maksimal lagi di editingnya. Berarti dari mulai proses editingnya, scoring, terus itu punya bagian masing-masing ya, maksudnya orang-orangnya juga. Apakah orang-orang yang ikut di dalam proses pembuatan filmnya itu juga, atau ada minta bantuan, atau ada tim-tim khusus dalam proses editing atau scoring, atau pure murni dari Sapa Kawan Project? Kalau buat yang edit itu kebetulan salah satunya kameramen, jadi dia tahu betul gambar mana yang bagus, terus gambar mana yang memang sesuai sama yang kita butuhin. Jadi ketika proses edit tidak terlalu banyak kesulitan sih. Tapi yang di proses scoring sebenarnya ini nggak masuk di daftar kita awalnya. Tapi setelah kita tahu ternyata orang tuanya ini DJ dan punya anaknya ini salah satu film ini, dia punya passion di musik dan lain-lain, bikin instrumen dan lain-lain, akhirnya kita tarik buat jadi kru. Jadi kelas 10 film itu akhirnya gabung juga di kru kita, yang termasuk 17 orang tadi. Oh berarti awalnya maksudnya belum ada tim khusus untuk scoringnya, terus tiba-tiba ternyata ada orang yang emang passionnya di musik dan ditarik untuk jadi tim juga ya. Terus untuk dan kebetulan teman kita juga waktu itu. Terus untuk film Bacakut Pandir ini ada teknik-teknik khusus atau teknik-teknik yang dilakuin dalam proses syuting yang unik nggak sih, maksudnya yang mungkin jarang dilakuin sama sinema luar? Ada nggak sih teknik-teknik khusus dalam mungkin proses editing atau bahkan di produksinya sendiri? Kalau teknik khusus mungkin nggak ada ya, karena sama aja dengan produksi teman-teman yang lain. Tapi mungkin karena kita disupport sama alat yang bagus dari sekolah, akhirnya kita juga harus bikin hasil yang bagus juga. Tapi kalau teknik ini kayaknya nggak ada. Sama aja dengan produk teman-teman yang lain. Itu berarti semua alat-alatnya itu udah disediain sama sekolah ya? Iya. Karena kan semua alat dari sekolah. Kita juga udah lihat behind di sini sih gimana di Instagram keseruan tim Sapa Kawan dalam membuat proyek film Bacakut Pandir ini. Terus untuk selain kakak sampein pesan-pesan lewat film, sekarang sampein pesan dong buat teman-teman atau buat industri film Indonesia, harapannya ke depan gimana, harapannya untuk industri film ke depan, sama gimana harapannya untuk sinias-sinias muda Indonesia SMA SMK ini untuk terus berkembang. Nih kalau pertanyaan gini biasanya mau berakhir sih. Betul sekali. Kita ya. Sudah 40 menit waktu ini. Mungkin pesannya yang pertama, ketika kita bikin film itu memang pure kita mau produksi film dan kita mau berproses di dalamnya tanpa mau memikirkan capaian apa, festival apa, lomba apa yang akan didapatkan dari film tersebut. Karena hal-hal tersebut itu cuma bonus dari hasil proses kita di dalam proses film. Yang kedua mungkin kalau kita mau bikin film, cari isu yang dekat dengan kita, cari isu-isu yang memang sesuai dengan keresahan kita. Karena kalau kita memang paham dengan isunya, kita akan lebih mudah menyampaikannya. Yang ketiga mungkin buat teman-teman pelajar,
mulailah keluar dari zona nyaman. Jangan karena biasanya para pelajar itu melulu di sekolah, terus pemainnya teman-teman sendiri. Nah, keluarlah dari zona nyaman itu. Kita coba produksi di luar. Bagaimana kita manajemen lokasi, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, terus kita bagaimana kita caranya berkomunikasi dengan talent yang nggak seumuran sama kita. Tapi ini beda hal lagi, misalkan kalau memang naskahnya kebutuhannya buat syutingnya di sekolah, terus pemerannya memang seusia kita, ya itu memang kebutuhan naskah yang nggak apa-apa. Tapi kalau bisa keluar dari zona nyaman. Terus yang ketiga mungkin kita kalau ingin dilihat orang, kalau ingin dapat perhatian, cobalah untuk mencari hal yang berbeda. Karena ketika kita berbeda, kita pasti jadi pusat perhatian. Contohnya aja kalau kita sekolah, teman-teman kita hari Senin pakai seragam putih abu-abu, terus kita pakai seragam pramuka, kan jadi pusat perhatian orang kan. Jadi ibaratnya buatlah sesuatu yang berbeda agar bisa menjadi perhatian orang lain, karena beda itu ya pasti akan jadi perhatian. Terus pesannya yang terakhir adalah karena kita semua ini pelajar sedang berjuang, karena ini adalah perjuangan, maka kita harus meyakini kita semua harus menang. Siap. Terima kasih banyak buat Kak Rizal udah cerita ke kita gimana proses keseruan dalam proses pembuatan film Bacakut Pandir ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Saksiin terus cerita sinema di Instagram CV1 Tangsel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.